Perkenalkan, nama saya Jordan Daniel, saya mahasiswa London School of Public Relations, berasal dari kelas IR 221 SP. Di video yang kali ini saya akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga air atau yang dikenal juga sebagai PLTA dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga air. Sebelumnya, mari kita pelajari bersama apa itu pembangkit listrik tenaga air. Secara singkat, listrik yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk menghidupi lampu, pendingin ruangan, kipas, kulkas, dan lainnya yang ada di rumah kita didapatkan melalui pabrik-pabrik pembangkit listrik yang menggunakan energi dari sumber daya alam seperti pembakaran fosil, aliran atau arus air, angin, dan yang lebih modern adalah memanfaatkan sinar matahari menggunakan panel solar. Dan dengan begitu dapat dimengerti bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi, manusia memanfaatkan potensi sumber daya alam menjadi energi, terutama energi listrik. Salah satu energi yang dimanfaatkan adalah berasal dari aliran air yang digunakan pada PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air menjadi energi listrik. Sebelum melanjuti bagian utama dari PLTA atau pembangkit listrik bertenaga air, mari kita bahas secara singkat perkembangan pembangkit listrik yang dimulai pada abad 17 akhir. Pada pertengahan tahun 1770-an, insinyur Prancis bernama Bernard Forest de Bellido menggunakan tenaga air untuk mengiling gandum serta kegiatan lainnya. Pada tahun 1878, pembangkit listrik tenaga air pertama dikembangkan oleh William George Armstrong yang berasal dari kota Craigside di Northumberland di negara Inggris. Ia mengembangkan ini dengan mendemonstrasikan menyalakan lampu busur di ruang galeri seninya. Selanjutnya, pembangkit listrik bernama Scalp nomor 1 dikembangkan pada tahun 1881. Ini berada di dekat air terjun Niagara Falls di Amerika Serikat, berhasil menghasilkan energi listrik. Kemudian mari kita masuk ke topik utama, pembahasan mengenai PLTA. Waduk dan bendungan berfungsi sebagai penyimpan atau penampung sumber energi yaitu air. Pipa pesat atau penstick adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan air dan mengarahkan air menuju turbin. Turbin merupakan komponen untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Generator adalah komponen yang berfungsi menghasilkan energi listrik yang berasal dari energi mekanik. Setelah mengetahui bagian-bagian utama dari pembangkit listrik bertenaga air, pertanyaan selanjutnya adalah prinsip kerja dari PLTA. Perubahan energi potensial dari aliran air menjadi energi listrik adalah prinsip dasar PLTA. Berkat bantuan gaya gravitasi, air yang telah dibendung dialirkan menuju turbin. Turbin yang berputar tersebut selanjutnya meneruskan putaran ke generator dan dikonversikan menjadi energi listrik dari energi mekanik yang diciptakan turbin. Selanjutnya, arus listrik akan melewati power supply atau penghasil energi dan dialirkan ke pengguna melalui jaringan transmisi. Air turun mengenai turbin tadi kemudian akan dialirkan ke sungai, sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih, irigasi, pertanian, serta keperluan lainnya. Dari penjelasan secara singkat mengenai prinsip kerja PLTA dapat disimpulkan secara mudah bahwa konsep dan prinsip kerja pembangkit listrik bertenaga air membawa dampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi jejak karbon tentunya apabila dibandingkan dengan pembangkit listrik pada zaman revolusi industri, ya, di mana energi potensial pada saat itu adalah dengan membakar fosil atau batu bara yang tidak terbarukan. Dan pembakaran ini sangat merusak lingkungan, terutama mengurangi pemasukan udara bersih bagi masyarakat sekitar akibat polusi udara. Selanjutnya adalah kelebihan PLTA. PLTA cepat merespon beban kebutuhan listrik. Pembangkit ini cocok digunakan pada tipe peak atau tipe puncak, yang artinya saat kondisi beban berada di puncak atau saat terjadi gangguan di penyaluran karena starting atau titik dari pabrik PLTA yang cepat, kemudian energi listrik yang dikonversi dari air merupakan energi yang termasuk murah dan ramah lingkungan.
Energi air merupakan energi alam, sehingga sumber energinya murah. Tenaga air juga bebas dari emisi karbon, sehingga tidak menyebabkan polusi serta efek rumah kaca. Banyak manfaat bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan harian masyarakat, irigasi, sawah, serta cadangan air ketika musim kemarau tiba. Namun di samping semua kelebihan dari energi listrik yang dihasilkan melalui air, terdapat kekurangan dan kelemahan dari pembangkit listrik tenaga air. Pembangun PLTA meliputi teknologi terbaru yang dikembangkan oleh ilmuwan seiring perkembangan zaman. Untuk memaksimalkan hasil energi yang dikonversikan dari air dibutuhkan alat-alat PLTA yang sangat mahal. Investasi butuh dana yang besar, dan selain itu PLTA juga butuh lahan yang luas. Dalam membangun bendungan memerlukan lahan yang sangat luas, tidak seperti panel surya yang dapat diinstalasi di atas rumah dan dapat menghasilkan energi listrik yang cukup kuat untuk memanaskan air satu tangki untuk keperluan mandi pemilik rumah tersebut. Pembangunan bendungan juga dapat mengganggu ekosistem danau atau sungai. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga sangat bergantung pada cuaca. Ketika musim kemarau, air akan sedikit digunakan dan bahkan disimpan untuk keperluan masyarakat, sehingga PLTA bisa saja tidak dapat beroperasi. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan bagi pemanfaatan energi listrik bertenaga air, tidak bisa dipungkiri bahwa PLTA merupakan sumber energi potensial yang besar bagi negara kita, negara Indonesia. Banyak negara-negara maju yang mulai meninggalkan sumber energi fosil seperti batu bara dan beralih ke sumber energi yang terbarukan seperti matahari, air, dan angin. Oleh sebab itu, pengembangan PLTA di Indonesia harus terus dilakukan untuk mencukupi cadangan energi listrik nasional. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, di samping itu, Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni oleh 274 juta penduduk, dan berdasarkan data dari Worldometers, Indonesia masuk ke dalam peringkat keempat negara berpendudukan terbanyak di dunia, sehingga memanfaatkan tenaga air sebagai pembangkit energi listrik adalah pilihan yang bijak bagi negara Indonesia. Menurut pendapat saya pribadi, berdasarkan keunggulan PLTA, pembangkit listrik bertenaga air sangat berguna bagi Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Kota-kota di Indonesia yang dikelilingi oleh sungai, danau, bahkan disebut juga sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadikan air sebagai potensi energi yang besar. Selain itu, pemerintah juga seharusnya dapat mendirikan infrastruktur PLTA di setiap pelosok daerah sebagai pembangkit listrik. Karena banyak daerah di Indonesia, bahkan di Jawa, yang masih susah dalam mengakses listrik. Pada tahun lalu, saya dan teman-teman saya pernah bertamasya ke daerah Pacitan yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan. Di sana arus ombak yang besar dan banyak sungai yang menyusuri kota, namun akses listrik masih jarang. Bahkan di tol antar Jawanya saja tidak seluruh tol diterangi oleh lampu jalan. Sangat disayangkan bila pemerintah tidak mengaplikasikan PLTA ke setiap pelosok Indonesia. Dengan adanya pemasukan listrik ke dalam setiap rumah yang ada di pelosok daerah, maka masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik untuk berjualan, belajar, bahkan mengurangi kejahatan-kejahatan seperti begal yang ada di jalanan sepi dan gelap di daerah-daerah yang tidak banyak lampunya. Selain itu, energi listrik juga membantu masyarakat Indonesia untuk menggapai pendidikan yang lebih memadai dan pembangunan infrastruktur untuk akses ke dalam setiap daerah. Sekian dari video ini, terima kasih.